kembali lagi bersama saya Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6, kelas C, dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini saya akan mereview buku kedua yang berjudul Sistematik Korupsi Konstitusi yang ditulis oleh Camilla Vergara. Apa itu korupsi sistematik? Korupsi sistematik itu adalah bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, tetapi tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya amat minim dan selalu menjadi uji coba untuk menanggulanginya. Hasilnya pun kadang diprediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. Korupsi sebagai peluruhan politik. Dari sekian banyak kekurangan bentuk rejim saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah ketidakmampuan dalam memerangi korupsi secara efektif. Menurut Transparency International, korupsi itu adalah masalah serius. Di tahun 2016, hanya 2 negara yaitu Denmark dan Selandia Baru dari 176 negara bagian yang disurvei mendapat nilai di atas persentil 90 atau setara dengan nilai A dalam kebersihan politik, dan lebih dari 2/3-nya mendapat skor di bawah 50% yang menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah menderita korupsi endemik atau semacam sistem korupsi besar-besaran yang melanggar hak asasi manusia dan pengembangannya. Korupsi sistemik itu dalam demokrasi liberal harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang bergerak lambat di dalam oligarkisasi struktur politik masyarakat dan harus dianalisis pada tingkat makro. Alih-alih melihat masukan dari korupsi politik atau pengaruh yang tidak semestinya, yang sulit dibuktikan dan karena hanya menuntut, kita harus lebih fokus pada keluarnya saja, yaitu sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan, prosedur, dan kelembagaan. Apa itu korupsi politik? Korupsi politik itu adalah sebuah demokrasi liberal yang tidak akan menjadi kosong dari gerakan degeneratif ini karena kebebasan individu yang sudah mereka jamin. Kesadaran ini akan membuat kita hanya mengenali kebodohan dan keangkuhan dari orang-orang modern, tetapi yang lebih penting kita harus mengakui sistem konstitusional kita secara inheran cacat dan harus membutuhkan perbaikan segera dan berkala karena tingkat entropi yang tinggi. Implikasi yang begitu jelas bagi orang-orang kuno, juga demikian bagi pemikir republik modern seperti Machiavelli, adalah bahwa hukum tidak merupakan sumber kebajikan dan tidak semua bentuk konstitusi cukup baik untuk melawan kecenderungan yang merusak secara alamiah dan tiada henti. Karena itu, apa yang legal belum tentu berbudi luhur dan apa yang korup belum tentu liar. Implikasi selanjutnya, bahwa korupsi politik yang memenuhi syarat sebagai aturan, prosedur, dan institusi yang mempengaruhi ranah sosial politik itu adalah perluasan cangkupan fenomena yang tak terelakkan. Jika korupsi politik itu adalah kemajuan kepentingan individu atau bagian melawan mayoritas, maka kita bisa berpikir bahwa korup tidak hanya sebagai kebijakan yang secara aktif mendukung orang kaya dan mempertimbangkan untuk merusak ideologis yang memiliki konsekuensi yang setia saat ini diterapkan, tetapi juga kelalaian pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan untuk melawan hasil oligarki. Secara pasif membiarkan orang kaya terus memperkaya diri mereka sendiri karena korupsi politik dalam hal efek sistemnya memungkinkan kita untuk memisah dan akan terjadinya perpecahan. Dalam hal bagaimana kita dapat mencoba untuk mengukur korupsi sistemik itu? Yang pasti satu-satunya cara yaitu dengan memperhitungkan penyimpangan dalam oligarki, dengan memperhitungkan pengaruh struktur hukum dan tindakan pemerintah terhadap masyarakat sehingga indeks korupsi mencukup. Selain undang-undang anti korupsi, jumlah penuntutan, jajak pendapat, variabel yang berkaitan dengan keluaran hukum, kebijakan seperti derajat kesetaraan, kesenjangan antara modal dan tenaga kerja, alokasi PDB di antara kelas-kelas sosial, dan regresi versus progres skema perpajakan.
Data itu tidak hanya sudah tersedia, tetapi lebih cocok, karena itu dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara negara daripada hanya mengandalkan hukum, catatan pengadilan, persepsi individu tentang korupsi yang dengan sendirinya dikondisikan oleh budaya, politik, dan hukum. Contoh implementasi neoliberalisme di tingkat konstitusionalnya adalah Chili, yang memiliki tingkat kesetaraan tertinggi di OECD dan termasuk di antara 15 yang paling tidak setara di dunia. Pemikiran material konstitusional, struktur dibentuk sebagai sumber berkala dari konstitusi guna untuk memperbarui kemampuan anti-oligarki untuk saranan yang diperlukan dalam melayani dorongan asli dari konstitusi pemerintah bebas yang dibangun atas tindakan populer yang melawan dominasi. Konstitusionalisme plebeian akan bertujuan 1. Menetapkan normatif kerangka kerja yang dirancang untuk mencapai kebebasan yang sama dengan non-nominasi yang mana saat ini disita untuk sebagian besar pekerja berupa perempuan, ras, minoritas, beragama, dan gender yang menderita penindasan dari bos, laki-laki, dan mayoritas sosial melalui aturan dan hukuman yang diberlakukan oleh negara. Yang kedua, mempertahankan kebebasan yang setara secara aktif dan membongkar pola-pola yang muncul paling dominasi melalui pelaksanaan kelembagaan konstituen kemampuan kampungan kekuasaan. Bentuk kekuatan konstituen kampungan tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki motif balas dendam yang ditujukan untuk menghukum mereka secara aktif yang telah merusak kebebasan mereka. Menurut Machiavelli, untuk memiliki republik yang bebas dari korupsi rakyat harus memperbarui yayasan dengan secara berkala, memodifikasi struktur dasarnya, dan menimbulkan bekas hukuman yang luar biasa bagi elit korup untuk mengingatkan beberapa penguasa kekuatan besar dari kekuatan dasar kampungan. Tanpa penegakan materi ini, kebebasan melalui otoritas kampungan, republik akan dikutuk, rusak melalui struktur dan prosedurnya sendiri. Bagi Machiavelli, untuk hidup dalam kebebasan, kampungan tidak hanya menyetujui atau menolak kebijakan, tetapi juga mendiktenya, tidak hanya mematuhi hukum dan institusi, tetapi juga membangunnya. Seperti yang ditunjukkan oleh John, interpretasi elit Machiavelli ini mendistorsi teorinya tentang kampung republik di sana karena mereka meremehkan konflik kelas, mengabaikan yang diperlukan dalam peran yang aktif, partisipasi populer dalam pemerintahan politik, dan memahami kebebasan dengan cara formal dan sempit yang dengan lembut membahas bentuk-bentuk sosial dominasi selain perbudakan. Untuk kaum republikan elit, hanya warga negara yang terbaik yang harus mengontrol pemerintah karena mereka memberikan kontribusi yang sangat dibutuhkan pembentukan republik. Banyak yang harus dibatasi untuk memilih warga terbaik untuk memerintah. Sebaliknya, bagi Machiavelli, sebuah rezim kebebasan menuntut keseimbangan kekuatan antara sedikit dan banyak yang dicapai hanya melalui konflik politik yang dilembagakan, memungkinkan segelintir orang untuk memuaskan mereka berkuasa atas ambisi, dan bagi banyak orang untuk mempertahankan kebebasan melalui partisipasi dalam kekuasaan politik. Untuk itu, perlu ada perubahan yang mendasar terkait sistem hukum. Lawrence and Freeman dalam bukunya American Law in 20 Countries mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang diperlukan terkait hal ini, yaitu revaluasi, reposisi, dan pembaruan. Adapun 3 aspek yang menjadi sasarannya adalah struktur, substansi, dan budaya hukum. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan secara simultan, integral, dan paralel. Yang pertama, dari sisi struktur, perlu ada reformasi kelembagaan yang mampu meminimalisasi terjadinya korupsi. Birokrasi yang memberikan celah akan munculnya mafia hukum haruslah dievaluasi dan diperbarui. Fungsi pengawasan terhadap para profesional di bidang hukum juga harus diperketat untuk menjaganya dari tindakan yang tidak terpuji. Selain memperketat pengawasan, sinkronisasi dan sinergitas antara lembaga pemberantasan korupsi dengan institusi penegak hukum lainnya juga perlu dipelihara dengan baik supaya tidak saling membunuh.
Yang kedua, dari sisi substansi, perlu ada pembaruan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif atau legal reform, pola dan kehendak perilaku masyarakat yang terkait dalam sistem hukum tersebut. Perlu ada mekanisme yang mampu mengadopsi adanya perubahan yang terjadi dalam dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Yang ketiga, dari sisi budaya, perlu ada upaya untuk mengedukasi masyarakat akan perlunya menaati dan menyadari pentingnya hukum sebagai regulasi yang berlaku secara umum. Aspek budaya hukum atau legal kultur merupakan hal yang signifikan dan sangat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sebuah sistem. Budaya ini berkaitan erat dengan etika, komitmen, integritas, dan moral masyarakat maupun pejabat penegak hukum dalam menyikapi korupsi. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.